Kenapa? Kira-kira berapa ya tinggi menaranya? Kalian mau tahu cara ngitung tinggi menaranya? Bisa pakai klinometer loh. Yes. Nah, emang klinometer itu apa? Jadi klinometer itu alat buat mengukur elevasi, tapi dia juga bisa buat mengukur tinggi menara itu. Gimana caranya? Mau tahu caranya? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Halo teman-teman, perkenalkan aku Haura dari SMA Islam Al-Azhar Negeri Cirebon. Dan di sini aku akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku itu memiliki sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Nah, kira-kira di mana ya sisi-sisi yang dimaksud? Misalkan aku punya segitiga dengan sudutnya di sini. Nah, gampang loh. Sisi depan itu sisi yang berhadapan dengan sudut. Nah, kalau sisi miring, sisi yang berhadapan dengan siku-siku. Nah, kan masih ada tuh sisi yang masih tersisa, masih ada satu kan? Nah, itu adalah sisi samping. Jadi sisi samping itu sisi yang dihimpit oleh siku-siku dan oleh sudut. Kira-kira kalau misalkan aku punya segitiga dengan sudutnya di sini, di mana ya sisi-sisinya? Ya, betul. Di sini sisinya. Gimana? Mudah kan? Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perbandingan trigonometri. Oke, sekarang kita akan kenalan dengan yang namanya perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri itu ada 6 rumus. Yang pertama, ada yang namanya sinus. Sinus itu didapatkan dengan cara kita membandingkan sisi depan dengan sisi miring. Lalu yang kedua ada yang namanya kosinus. Kita bisa membandingkan sisi samping dengan sisi miring. Lalu yang ketiga ada tangen. Tangen itu kita membagi sisi depan dengan sisi samping. Lalu gimana ya dengan ketiga rumus yang lainnya? Yang pertama ada kosekan. Kosekan itu kita bisa didapatkannya dengan membalik rumusin. Jadinya sisi miring dibagi dengan sisi depan. Lalu ada lagi yang namanya sekan. Sekan itu kebalikannya dari cos. Jadi kalau sekan itu sisi miring dibagi dengan sisi samping. Nah, kalau yang terakhir ada yang namanya kotangan. Kotangan itu kita bisa mendapatkannya dengan membalik rumus dari tangan. Jadinya sisi samping dibagi dengan sisi depan seperti ini. Nah, gimana? Enggak? Kalau enggak, aku punya tips biar kalian lebih mudah menghafalkan ke-6 rumus ini, yaitu dengan lagu. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Setelah kita menggunakan teorema Pythagoras, didapatkanlah sisi miring itu 5 cm. Jadi cos alfanya itu segini. Gimana? Bisa kan? Sekarang coba kalian kerjakan soal berikut ya. Gimana? Sudah? Ini dia jawabannya. Hai guys, gimana? Kalian udah paham belum sama materi sebelumnya? Kalau udah, di sini aku Anita bakal ngejelasin nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu ada 5 loh guys. Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Gimana sih cari nilai perbandingan lainnya? Kalian cukup menghafal sinusnya aja guys. Nah, sinus 0 derajat itu 0, sinus 30 derajat itu setengah, sinus 45 derajat itu setengah akar 2, sinus 60 derajat itu setengah akar 3, dan sinus 90 derajat itu 1. Ada cara cepetnya nggak sih? Aku punya cara cepetnya guys. Cara cepetnya, sin 0 derajat itu setengah akar 0, sin 30 derajat itu setengah akar 1,
sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3, dan sin 90 derajat itu setengah akar 4. Gimana? Gampang kan? Gimana kalau misalnya kita cari cosnya? Cosnya itu kalian hanya perlu membalik dari sin 90 derajat menjadi cos 0 derajat. Tara, seperti ini guys. Mudah kan? Nah, kalau tangannya gimana ya? Tangannya kalian hanya perlu membagi antara sinus dengan kosinus. Aku contohin ya guys, kalau misalnya sin 0 derajat dibagi dengan cos 0 derajat. Jadi 0 dibagi dengan 1 sama dengan 0. Sisanya coba kalian kerjain ya. Gimana? Bisa nggak? Gampang kan guys? Jadi berapa tingginya? Untuk menghitung tinggi menara, mari kita ilustrasikan terlebih dahulu. Dari ilustrasi diketahui jarak mata Andita ke tanah 154 cm, jarak Andita dengan menara 63,5 meter, dan sudut elevasinya 45 derajat. Jadi, berapa sih tinggi menaranya? Maka, penyelesaiannya tan alfa sama dengan depan per samping. Kita misalkan depan sama dengan X. Jadi, tan 45 derajat sama dengan X dibagi 63,5. X sama dengan 63,5 dikali tan 45 derajat. X sama dengan 63,5 dikali 1. Maka diperoleh hasil menjadi 65,04. Jadi tinggi menara tersebut adalah 65,04 meter. Terus kalau sudutnya lebih dari 90 derajat kemana? Oh, jadi kalian penasaran? Tunggu kita di part selanjutnya ya.